kuliah online psikosomatis yang pada saat ini kita seri ke-12 dengan tema gangguan tidur. Berikutnya kita persilakan kepada Ibu Dr. Arina Widya Murni, spesialis penyakit dalam, konsultan psikosomatik, untuk memberikan kuliah. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Baik, makasih Dr. Afdol. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara Ibu cukup terbagus ya, cukup jelas terdengar ya. Jelas, Bu. Ya. Alhamdulillah, puji syukur tentu saja pada Allah ya, setelah berapa minggu ya, terakhir kalau Ibu nggak salah itu Oktober ya. Ibu membatalkan ya kuliah online psikosomatik kita per 2 minggu. Qadarullah ya, Ibu disapa oleh virus corona ya. Mungkin yang udah baca tulisan Ibu ya ketika virus corona itu menyapa Ibu ya. Alhamdulillah sih cuman isolasi di rumah, tetapi Ibu berpikir ya enggak apa-apa lah, istirahat dulu. Nah, alhamdulillah sekali lagi ya hari ini kita mulai lagi. Mudah-mudahan setelah ini bisa rutin kita kembali ada kegiatan kuliah online ini. Sebenarnya topik insomnia ini sudah lama mau kita bicarakan ya. Karena sebenarnya ini cukup banyak kita temukan, dan ini pernah juga Ibu presentasikan waktu temu ilmiah psikosomatik tahun 2018 di Jakarta ya. Jadi memang topik Ibu waktu itu kebetulan memang dapat tugas untuk menyampaikan tentang tata laksana insomnia. Dan selama praktek lebih kurang hampir 10 tahun, sejak 2010 sebagai konsultan psikosomatis, ya sudah 10 tahun lah ya, sekarang 2020, memang setiap pasien kita tuh, semua yang pasien baru itu pasti keluhannya salah satunya tidak bisa tidur ya. Kalaupun bisa tertidur itu merasa nggak cukup ya, tidurnya sudah baru hanya 3 jam, tidur jam 10 nanti jam 1 bangun. Itu bisa tidur lagi, atau malah nggak bisa tidur ya sampai pagi nggak beres, sehingga paginya nggak nyaman ya. Itu justru kadang memicu rasa cemas ya, dan kemudian berujung pada depresi. Nah, jadi memang kita harus memahami seperti apa sebenarnya gangguan tidur ini, dan apa yang harus kita lakukan bila kita menemukan kasus seperti ini atau kita sendiri yang mengalaminya. Rasanya pendidikan kedokteran membuat kita emang bisa mengalami gangguan tidur ya. Karena dinas malam nggak tidur ya, Dokter Afdol ya. Dokter muda zaman pandemi aja yang bisa tidur nyenyak ya. Sebelum pandemi itu pasti nggak tidur ya, belajar untuk tidak tidur malam hari ya. Dan kemudian itu akan mempengaruhi pola tidur kita berikutnya. Baik, Ibu coba keluarkan dulu PowerPoint-nya. Jadi bagi yang baru bergabung, nah ini silakan disimpan nomor telepon ya, atau alamat email ya. Bisa jadi kalau mau konsultasi atau apa ya. Oke, kita seri 12 tentang insomnia. Nah, jadi memang ini satu hal yang paling sering dijumpai ya. Keluhannya bervariasi, berat, ada yang ringan ya, dan berbeda-beda. Dan angkanya cukup tinggi ya. Jadi dewasa berkisar 20-40%. Jadi kalau kita 100 orang di sini, sekitar 20 orang pernah mengalami gangguan insomnia ya. Nah, gangguan tidur itu tidak hanya insomnia, ada parasomnia, ada tidur yang berlebihan ya, ada insomnia ya. 17% mengalami gangguan serius dan meningkat sesuai dengan umur. Nah, jadi kita harus tahu juga bahwa sebenarnya tidur itu bisa dipengaruhi oleh usia ya, dan memang terbanyak pada wanita. Nah, yang perlu diperhatikan dalam menilai atau mengobati gangguan tidur, maka kita harus lihat berapa lama sih waktu yang diperlukan oleh seseorang sebelum tidur, sebelum dia tertidur ya. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan. Kemudian berapa lama dia tertidur dengan kualitas yang normal, gangguan ya. Jadi berdasarkan waktu terjadinya ada 3 jenis ya insomnia ini. Pertama, transient insomnia ya. Kita gangguan tidur hanya beberapa hari. Nah, ya. Misalnya karena memang kita ada kegiatan sehingga kita ada memburukan pekerjaan misalnya ya. Ada tugas nih harus selesai. Jadi kita nggak tidur nih seharian. Ya.
besoknya itu malah susah tidur lagi. Tapi itu hanya berapa hari kemudian, beberapa lama kemudian kita bisa tidur nyenyak lagi. Nah, itu biasanya karena stres akut ya, bisa karena stres akut tuh karena dikejar oleh pekerjaan, deadline dan sebagainya ya. Atau menderita sakit. Nah, kita menderita panas, demam tinggi kan nggak bisa tidur. Atau kita sesak nafas ya, nggak bisa tidur. Nah, beberapa saat itu kita terganggu tidurnya. Atau karena memang pakai obat atau karena pengaruh minuman tertentu. Tapi setelah itu kita bisa tidur lagi. Ya, itu namanya transient insomnia. Ada yang insomnia jangka pendek atau short term insomnia ya. Patokannya kurang dari 3 minggu ya, dan sebelumnya memang tidak terjadi gangguan. Tapi ada yang long term ya. Jadi long term ini sebagian besar sih sekunder biasanya ya, karena faktor stres ya. Nah, itu yang paling sering ya. Penyebabnya berbeda-beda sih, tapi paling sering karena faktor stres. Nah, biasanya bisa juga insomnia kronis ini berlanjut karena gara-gara adanya transient insomnia. Jadi misalnya kita nggak bisa tidur tuh karena hal pekerjaan ya. Tapi kemudian ini pada orang yang biasanya gampang mengalami kecemasan, dia ketika sudah bisa tidur itu masih timbul khawatir, ragu-ragu, sangka. Ini bisa tidur nggak ya? Ini nanti bakal seperti kemarin nggak ya gitu. Nah, pikiran-pikiran seperti itu justru membuat dia akhirnya menjadi long term insomnia. Nah, kalau berdasarkan penyebabnya ada primer yang kronis, yaitu ditandai dengan sulit untuk mulai tidur dan sulit untuk mempertahankannya. Dikatakan primer itu minimal 1 bulan tidur tidak nyenyak dan tidak segar saat bangun dan beresiko kepada stres atau gangguan ketegangan, gangguan sosial dan pekerjaan. Ada yang sekunder, terbukti ada penyebab penyakit lain ya. Jadi misalnya karena diabetes, hipertensi, itu bisa menyebabkan gangguan tidur sekunder, karena kalau tekanan darah kita tinggi pada malam hari pasti rasanya nggak nyaman, gelisah, sakit kepala ya, kadar gula tinggi juga begitu, pegel, nggak enak badannya, akhirnya terganggu tidurnya. Itu bisa juga karena memang ada gangguan psikologis seperti depresi, ya, ansietas atau gangguan lainnya. Nah, kita nanti mungkin banyak bertanya jawab tentang gejala-gejalanya, tapi supaya lebih Ibu langsung masuk ke penata laksanaannya. Nah, sebenarnya yang paling susah itu di tata laksananya. Mendiagnosisnya tidak sulit ya. Mendiagnosis gangguan tidur itu tidak sulit, tetapi memperbaiki kembali normal itu yang tidak gampang ya. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya tidur yang sehat itu adalah kita bagaimana supaya ketika bangun itu kita segar, tidur itu sekitar 6 sampai 8 jam. Di jam yang pas ya. Ada kita yang tidur 6 sampai 8 jam tapi siang hari, itu bukan tidur yang sehat ya. Jadi karena malam nggak bekerja, kemudian kita ganti siangnya tidur kita berjam-jam, itu bukan suatu pola tidur yang sehat. Nah, kemudian tidur yang sehat itu juga diiringi oleh pengaruh makanan. Jadi kita melakukan diet yang bagus ya, hindari makanan atau minuman yang pengaruhi tidur. Misalnya minuman yang dikenal ya bisa mempengaruhi kita bisa susah tidur dalam minum kopi misalnya. Kemudian orang yang sehat itu tidurnya biasanya disertai dengan kebiasaan olahraga yang bagus. Ya, dan tentu saja tidak menggunakan obat-obatan. Jadi kalau kita biasanya tidur kita nyenyak karena makan obat tidur, itu bukan tidur yang sehat ya. Nah, kemudian bagaimana membuat tidur kita sehat? Salah satunya adalah kamar kita enak untuk jadi tempat istirahat ya. Lampunya ya mungkin berwarna lebih redup ya, kemudian tidak bising dan suhunya nyaman. Nah, kalau semuanya sudah ditata dengan baik, itu tidur kita dapat tidur yang sehat. Nah, kemudian kita juga ketika mengalami insomnia, yang baik itu memperbaikinya adalah dengan membatasi waktu tidur. Jadi sleep restriction therapy. Jadi Ibu sering sampaikan nih istilahnya adalah kontrol bangun ya. Kontrol bangun itu kalau kita sudah mulai terganggu tidurnya, kita harus bertekad harus bangun di jam yang sama supaya malam berikutnya tidur kita jadi lebih bagus. Artinya apa? Kita membiasakan bangun jam 5 pagi walaupun baru tertidur jam 4 ya. Walaupun baru tertidur jam 4, kita jam 5 mesti bangun walaupun baru 1 jam. Nah, cuma kesalahan kita selama ini yang banyak dilakukan adalah
karena kita merasa tidur kita kurang tadi malam, maka kita lebihkan siangnya. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi misalnya kita baru bangun jam 4, ya kita bangun jam 9 gitu. Nah, kan sama-sama aja 5 jam, tapi sebenarnya itu nggak boleh. Jadi sebaiknya biasakanlah kita bangun selalu di jam yang sama. Jam 5 atau jam 4.30 misalnya. Walaupun kita baru tidur setengah jam. Dan itu harus kita lewatkan dulu. Ya, sampai jam 10 jangan tidur dulu. Nah, banyak kita yang setelah sholat subuh tidur lagi. Nah, itu tuh yang menyebabkan akhirnya tidur kita berikutnya akan terganggu. Kemudian dalam mendapatkan tidur yang sehat itu kita memang harus latihan untuk relaksasi ya. Tujuannya meringankan keluhan-keluhan somatik dan psikis ya. Seperti zikir ya, olahraga yoga ya, atau meditasi. Itu bisa membantu membuat kita rileks dan akhirnya bisa tertidur dengan normal ya. Nah, dalam melakukan memperbaiki gangguan tidur, maka yang penting itu adalah sebenarnya bagaimana kita bisa merubah perilaku ya. Yang penting adalah kita harus menggali apa perilaku atau kebiasaan yang selama ini yang tidak bagus yang dilakukan oleh pasien kita sehingga dia tidak bisa tidur. Nah, kemudian kita stabilkan jadwal tidurnya. Jadi kontrol tidur itu. Nah, beberapa kebiasaan yang harus dilakukan saat kita mau tidur adalah bagaimana cara membuat suasana di ruangan kita, di kamar itu betul-betul suasana nyaman untuk tidur. Nanti kita akan lanjut ke sana ya. Nah, sebenarnya sederhana untuk kontrol stimulus tidur nih, sangat sederhana, tetapi bisa kemudian memperbaiki kualitas perilaku tidur dan memperbaiki jadwal jaganya. Nah, ini ya, ini instruksinya nih. Kalau kita sudah mulai susah untuk tertidur, maka pertama itu adalah ke kamar tidur itu kalau betul-betul sudah mengantuk. Jadi bukan jam tidur kita misalnya saya mau tidurnya jam 10. Jadi mengantuk enggak mengantuk kita ke kasur gitu. Itu salah ya. Itu enggak bagus malah. Itu bisa bolak-balik 2 jam malah enggak tidur. Jadi kalau misalnya jam 10 belum ngantuk, walaupun kita patokannya pengen tidur jam 10, jangan paksakan untuk tiduran. Betul-betul sudah mengantuk baru tidur, ya, baru rebahan. Nah, kemudian gunakan tempat tidur dan kamar itu hanya untuk kegiatan yang khusus untuk tidur saja, gitu. Tidak untuk naruh TV, nonton TV di atas kasur kita, jangan ya. Tidak untuk membaca, makan, atau mengerjakan pekerjaan lainnya di tempat tidur. Itu harus dikerjakan di luar. Ya, jadi kamar itu hanya khusus untuk istirahat, setting seperti itu. Jadi kalau begitu menaruh TV di kamar tidak disarankan ya. Bawa HP ke kamar kalau bisa jangan ya. Karena kalau kita buka handphone, buka video, kemudian kita tiduran, itu malah 1-2 jam nggak tidur sama sekali. Ya. Kalau seandainya kita pengen nyoba, sudah berbareng ya, terus ternyata 15-20 menit belum bisa juga tidur, jangan sekali-sekali buka handphone, buka video di kamar kalau pengen tidur ya, kecuali kalau memang pengen santai-santai ya silakan. Ya, tapi keluar kamar ya, atau baca buku atau apa, matikan TV ya, buat suasana yang sepi, lalu kemudian tidur ya. Akhirnya akan ngantuk gitu. Dan bangun tadi saya sudah bilang bahwa bangun itu hanya pada jam yang sama ya, tanpa memperhitungkan saya baru tidur 5 jam Bu, saya baru tidur 1 jam Bu, kan harusnya tidur yang normal itu 6-8 jam, makanya saya tidur lagi gitu. Jangan paksakan ya. Nah, kalau bisa jangan tidur siang ya, kalaupun perlu ya cukup 30 menit saja, kalau sunnahnya itu antara zuhur dan asar ya. Jadi cocok juga lah dengan ilmu agama kita yang muslim ya, bahwa sebenarnya Allah itu Al-Quran itu juga mengajarkan, Rasul juga mengajarkan bahwa tidak baik tidur setelah salat subuh ya, kalaupun mau istirahat antara zuhur dan asar. Jadi lakukan aja lah hal-hal yang sunnah seperti itu, kayaknya cocok lah dengan keilmiahan kita ya. Nah, ini obat kan. Akhirnya rata-rata pasien yang datang ke kita, terutama yang sebagian psikosomatis, tentu saja sudah mencoba berbagai terapi untuk gangguan tidur. Bahkan ada obat bebas ya, Ibu tidak sebutkan merek, yang katanya bisa ngatasi gangguan tidur. Nah, rata-rata pada nyoba itu ya.
Nah, sebenarnya untuk gangguan tidur itu tidak semata-mata dari obat, tetapi terapi perilaku ya. Nah, kalau misalnya gagal terapi perilaku barulah kita memberikan obat. Tapi kadang-kadang sayangnya sampai kita pasien sudah makan obat ya. Jadi obat itu sebenarnya hanya untuk memperbaiki atau menghilangkan gejala, hanya sifatnya sementara dalam jangka waktu tertentu. Tapi sayangnya karena sudah nyaman dengan obat, banyak sekali yang susah untuk berhenti makan obat. Nah, jadi sebenarnya yang terbaik adalah kombinasi antara makan obat dengan non farmakologi yang tadi, yaitu kontrol stimulus tidur dan kontrol stimulus bangun. Nah, kita prinsip dasarnya adalah obat tidur yang berikan itu dosis efektif yang paling rendah ya, berikan secara berselang intermiten sampai 4 kali seminggu dan sebaiknya hanya jangka pendek tidak lebih dari 3 sampai 4 minggu. Nah, tapi kalau misalnya pasiennya gangguan tidurnya udah kondisi yang cukup berat, kita biasanya kasih tiap hari ya. Tapi yang penting setelah itu memakai obat ini kita menghentikannya bertahap. Nggak boleh langsung dihentikan begitu saja. Karena kalau dihentikan mendadak, dia akan rebound ya, akan kembali gangguan tidurnya bahkan kadang lebih berat ya. Jadi hati-hati dalam menggunakan memberikan obat tidur. Nah, sebenarnya kita lebih disarankan menggunakan obat yang masa paruhnya pendek. Jadi ketika bangun pagi hari itu nggak jadi tetap ngantuk. Sebagian obat tidur itu sampai siang pun masih ngantuk sehingga membuat pasiennya malah nggak produktif ya. Nah, kemudian akan bisa ada respon perilaku juga terjadi dengan menggunakan obat-obat tertentu ya. Jadi macam-macam perilaku akan muncul kalau pemakaiannya juga dalam jangka pendek ada perbaikan, tapi kalau jangka panjang tentu saja sering kambuh ya. Kemudian ketergantungannya tinggi, jadi tidak lebih dari 4 minggu. Nah, bisa ada efek samping. Nah, ini yang sering ditakutkan juga oleh pasien ya. Jadi pasien kadang dia pengen obat, tapi kemudian takut kalau obat itu pengaruh pada memori, daya ingat, gampang jatuh atau kecelakaan ya. Karena memang efek obat itu masih ada sampai paginya. Jadi dosis yang tinggi tidak disarankan atau sangat hati-hati ya. Ini contohnya ya, golongan yang sering digunakan adalah golongan benzodiazepin ya. Harus hati-hati karena punya efek hipnotik ya. Sering jadi contohnya flurazepam, temazepam ya, triazolam itu sering dipakai. Nah, kita lihat kalau flurazepam memperbaiki dan mempertahankan tidur ya, tapi waktu paruhnya panjang jadi harus hati-hati ya. Selama 1 minggu kalau digunakan terus-menerus maka hari ke-8 bisa 4 sampai 6 kali lipat efeknya. Jadi dia punya kemampuan akumulasi. Jadi ini akan mengganggu psikomotor ya, akan membuat mengantuk dan gangguan fungsi intelektual lainnya ya. Tapi dia sebenarnya juga punya efek memperbaiki kecemasan ya. Nah, kemudian ada temazepam dan estazolam ya. Masa paruhnya 14 jam, onsetnya lambat ya, tapi bisa memberikan efek mengantuk berlebihan pada hari berikutnya. Jadi harus diberikan hati-hati juga ya, karena dia ada efek akumulasi sedikit banyak seperti flurazepam ya. Diberikan 30 sampai 60 menit sebelum tidur dan dapat mempertahankan tidur dan perbaiki gangguan tidur ya. Diberikan dosis yang rendah lebih dulu. Nah, triazolam ya lebih pendek ya. Dan ini tidak ada akumulasi, jadi cukup lebih aman, tapi rasanya di Padang nggak ada ya rasanya. Dapat bangun pagi lebih awal dan ansietas pada siang harinya ya. Bisa, tapi dosisnya kecil ya. Kalau dosis besar bisa menimbulkan efek lain ya. Clobazam nih yang sering kita pakai untuk pasien gangguan cemas, tapi dia bisa digunakan untuk gangguan tidur kalau merupakan gangguan tidur karena kecemasan tadi ya. Jadi bisa diberikan ini. Nah, yang agak aman itu ini ya, zolpidem ya. Dia efek rebound insomnia-nya jarang ya. Kalau diputuskan mendadak tidak mempengaruhi ya. Dan juga cuman dosisnya tidak boleh tinggi juga. Ibu sudah pernah pakai ini untuk beberapa pasien, bagus hasilnya. Nah, ini penelitian ternyata sebenarnya yang bagus itu adalah kombinasi ya. Jadi tidak melulu obat. Nah, ini harus kita terangkan pada pasien sebelum diberikan obat bahwa gangguan tidur tidak melulu dari mengatasinya dengan obat, tetapi mesti dikombinasikan dengan perubahan pola pikir ya. Jadi di penelitian ini pasiennya diberikan intervensi, satu kelompok diberikan obat zolpidem ya, satu kelompok lagi diberikan
CBT dengan zolpidem gitu ya. Kedua-duanya dapat obat yang sama, tapi satu kelompok diberikan CBT ya, perubahan perilaku. Nah ternyata pada kelompok yang gabungan itu terjadi perbaikan ya dibandingkan dengan yang zolpidem saja. Ya, jadi kombinasi obat dengan CBT itu efektif untuk memperbaiki kualitas tidur, mengurangi gangguan emosi dan gangguan somatik fisiknya. Jadi artinya sangat disarankan psikoterapi berbarengan diberikan dengan terapi insomnia. Nah, oke. Jadi kesimpulan ya, kita mungkin banyak diskusi malam ini sesuai dengan pengalaman Ibu dalam menangani gangguan tidur. Insomnia ini gangguan tidur yang sering ya. Jadi kita dalam melakukan anamnesis ke pasien kita harus pastikan dulu ini insomnia primer atau sekunder. Nah, kemudian harus dipahami ya obat itu betul-betul hanya untuk membantu. Bahkan tadi di teori dikatakan tidak lebih dari 4 minggu, hanya sebulan ya. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengkonsumsi atau berikan ke pasiennya malah berbulan-bulan. Nah, hati-hati lain kali kita mesti barengin dengan tambah dengan psikoterapi tadi ya. Jadi tidak hanya mengeksplorasi penyebab apa dari insomnianya, tetapi juga latihan yang tadi kontrol waktu tidur dan kontrol stimulus bangun. Oke, itu kira-kira materi yang bisa Ibu bagi. Kita harapkan dengan diskusi lebih panjang, mudah-mudahan akan semakin memperkuat pemahaman kita semua tentang gangguan tidur. Baik, sudah 96 orang ya, mudah-mudahan ada sempat mendengarkan semuanya. Silakan Dr. Afdol, kita mulai diskusi. Baik, terima kasih Bu. Pada Bapak Ibu senior, sejawat, dan rekan-rekan yang hadir pada kuliah online ini dapat berpartisipasi dalam diskusi dengan menggunakan fitur raise hand ataupun dengan mengetik di kolom chat untuk pertanyaan. Langsung bersuara juga boleh, Dr. Afdal. Iya, Bu. Ya. Karena mungkin lebih menarik didiskusikan sesuai dengan pengalaman ke pasien ya yang ditemukan atau barangkali pengalaman pribadi juga boleh sehingga lebih dalam ya kita diskusinya. Ada tuh yang raise hand ya, Nur Aini. Oke, silakan Dok, maaf pada yang ini. Jadi pasien-pasien banyak ada gangguan tidurnya karena dia banyak orang PT. Iya. Pasien saya banyaknya dari PT. Nah ini rata-rata mereka terganggu siklus tidurnya. Bahkan ada yang sampai sampai bergejala linglung lah kayak gitu. Sedangkan kita sendiri di klinik sekarang agak susah untuk memberikan terapi-terapi yang dokter tadi sampaikan karena di apotek obatnya jarang ada. Iya. Kalau tidak salah sesuai dengan peraturan yang terbaru itu hanya bisa diberikan oleh spesialis kan seperti itu. Nah itu masalah juga di kita karena kita tidak ada obatnya gitu untuk terapi itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi dokter bilang bahwasanya kita tidak boleh memaksakan untuk tidur apabila kita tidak ngantuk, gitu kan? Iya. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Ya, ini pengalaman saya sendiri. Anak-anak saya itu susah sekali untuk tidur. Biasanya mereka tidur jam 11, jam 12. Itu hampir setiap hari seperti itu. Nah, itu bagaimana caranya agar kita bisa menerapi anak-anak itu, paling tidak mereka bisa siklus tidurnya lebih baik lagi gitu, Dok. Itu saja, Dok. Terima kasih. Baik, Dr. Nur Aini ya. Senang sekali bisa bergabung. Dokter, maaf, di mana, Dok, tugasnya? Saya di Batam, Dok. Oh, dari Batam. Baik, ya. Baik, sebenarnya masalah tidur karena pekerjaan itu banyak sekali yang mengalami ya. Kita banyak sekali yang bertugas malam ya, dokter ya, mahasiswa di
kesehatan tuh rata-rata kalau dinas malam sudah kacau siklus tidurnya. Terus perusahaan-perusahaan yang harus bekerja 24 jam ya, pakai shift, itu semua sudah terganggu siklus tidurnya. Nah, tapi sebenarnya kualitas tidur yang penting ya. Kalau misalnya memang karena pekerjaan membuat seseorang itu tidak bisa tidur lazim seperti siklus daur hidup normal orang lain, maka yang harus dipertahankan adalah kualitas tidur. Jadi kualitas tidur itu artinya dia bisa tidur nyenyak, kemudian tidak disertai dengan gangguan mimpi buruk dan sebagainya, dan bangunnya segar. Itu cukup sebenarnya. Nah, walaupun itu harus misalnya dia dinas sore, masuk jam 9, kemudian pulang jam 7 pagi, akhirnya dia siang tidur, seperti saya bilang, mungkin dia istirahat setelah zuhur, dia tidur sampai sore misalnya, kemudian malam dia mulai tidur lagi, mungkin jam 7 udah ngantuk, nanti tidur lagi sampai jam 5 untuk persiapan dinas malam lagi hari berikutnya, misalnya seperti itu. Tidak masalah, yang penting tidurnya berkualitas gitu dok ya. Jadi sama dengan kita nih residen nih, banyak nih PPDS di sini ya yang hadir malam ini. Kalaupun dinas malam, kemudian nyampe di rumah bisa tidur nyenyak dan itu terbangunnya segar, it's enough ya, itu cukup. Kualitas yang penting. Karena memang kita tidak mungkin merubah pola bangun kita karena pekerjaan gitu ya. Nah, cuma jadi masalah bila gangguan tidur itu ada disertai dengan gangguan emosi. Jadi dia insomnia sekunder. Dia ada ansietas atau depresi, kemudian dia terganggu tidurnya. Nah, itu yang perlu dikoreksi. Nah, itu loh dok. Jadi dokter nanti atau teman-teman yang lain pastikan dulu insomnia ini primer karena pola tidurnya memang sudah kacau karena mungkin pekerjaan dan sebagainya, atau karena mungkin minuman tertentu yang mengganggu, itu yang primer, atau ini adalah insomnia karena sekunder. Nah, sekunder karena penyakit yang lain. Nah, itu yang kita koreksi, kita perbaiki. Nah, masalah obat ya, jadi benar itu memang keluhan dari beberapa teman kita di lapangan, karena yang bisa memberikan obat-obat seperti itu adalah dokter spesialis atau dokter spesialis kedokteran jiwa atau konsultan psikosomatis. Nah, makanya kita masih ada peluang dok untuk mengobati, yaitu dengan terapi perilaku tadi ya, perilaku. Kemudian dokter bisa menggunakan benzodiazepin golongan lain. Seperti diazepam masih ada tempatnya asal dipakai short term. Pakainya singkat ya, tidak boleh berlama-lama. Dalam waktu paling 4 minggu paling lama, tapi barengin dengan perubahan perilaku tadi ya. Yang paling sering itu, lanjut kepada pertanyaan yang kedua ya, kenapa anak-anak kita susah tidur? Saya juga ngalamin itu dokter ya, karena mereka bekerja menggunakan laptop, kemudian sambil dengerin musik ya kan, sambil buka video gitu loh. Ya, ini ada pada senyum-senyum juga, kayaknya sama deh ya. Koas sama dokter residen ini ngerjain apa malam itu, dengerin semua yang ya, kalau udah ada musik atau video atau nonton film, itu pasti tidak akan bisa tertidur. Nah, gimana caranya supaya bisa mereka memperbaiki? Nah, ya dimulai dengan kedisiplinan dan niat sebenarnya. Ya, apakah di rumah itu sudah sepakat untuk tidur jam sekian atau tidak? Itu dulu. Ya, kalau misalnya kita suruh anak tidur cepat, tapi kitanya nggak tidur, ya mereka pasti tidak akan mau tidur. Nah, itu dulu. Kalau kita bikin kesepakatan, oke, semua sepakat ya, jam 10 semua masuk kamar tidur, dan tidak ada lagi bunyi bising, Bu. Dokter ya, bunyi bising TV, tidak lagi bunyi bising apa-apa di kamar, itu nggak boleh lagi. Jadi lampunya diredupkan, pakai lampu tidur yang warna kuning ya. Nah, atau kemudian supaya ngantuk, ajak baca buku. Nah, kalau dulu kan dikasih cerita, mendongeng ibunya gitu loh. Nah, kalau anaknya masih kecil diajak dengerin cerita sambil delus-delus, akhirnya bisa tidur. Tapi kalau misalnya kita mau nyuruh dia tidur tapi kita sendiri belum, saya pikir itu susah. Cuman yang inti kuncinya adalah jangan biarkan mereka berlama-lama dengan gadgetnya di kamar yang kemudian membuat mereka tidak bisa tidur karenanya ya. Ya, itu memang butuh waktu tapi bisa. Kalau yang penting komitmen aja. Nah, kalau kami di rumah nih, saya buka aja, kalau kami memang sih biasanya tidur paling 3-4 jam nih rata-rata, karena memang
pada bekerja di laptop semua, deadline seperti saya nih. Tugasnya justru bekerjanya justru di atas jam 8 gitu. Kadang baru tidurnya jam 1, kan udah biasa ya Afdal ya. Kita residen, saya ibu juga dulu residen ya. Udah terbiasa kerja tuh sampai tengah malam. Jadi kalau kita dokter mau seperti itu. Nah, jadi supaya nanti ke pasien atau ke keluarga kita, kalau memang kita ingin membuat satu pola tidur yang sesuai dengan siklusnya. Jadi perlu diingat juga jam biologis ya, semakin tua masa tidur kita akan semakin kurang. Nah, ini perlu juga dipahami kita semua ya. Anak-anak bisa 12 jam ya, tapi semakin besar dia ya, idealnya dewasa 6 sampai 8 jam, tapi kada usia lanjut bisa cuma 3 sampai 4 jam. Ya, jadi baru tertidur jam 11, jam 4 udah bangun, itu berarti disuruh sholat tahajud ya, sudah bangun nih. Ya, tapi yang penting apa tadi? Berkualitas, bangunnya seger, bangunnya plong, enak gitu. Tapi kalau bangunnya merasa masih berat, ya masih cemas, atau kemudian ngantuk, nggak semangat, nah dari something itu harus dieksplorasi lagi. Nah, ada masalah psikologis atau tidak? Itu ya Dokter Nuraini, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik, terima kasih Dok. Ya, yang penting komitmen ya Dok ya. Komitmen bersama itu yang penting. Oke, terima kasih sudah bergabung. Silakan ada pertanyaan lagi Dok? Ada pertanyaan Bu dari kolom chat Bu. Iya. Yang pertama dari Dr. Edo Yudhistira Bu. Edo ini langsung nanya aja gimana? Ada lama saya nggak dengar suaranya. Edo, mana video aja deh, ngomong langsung Edo. Iya Bu. Dokter Edo ada? Ya, Bu. Nah, apa tadi tuh nanyanya? Langsung nanya coba. Silakan, Dok. Oh, sinyalnya bermasalah. Jawab, Bu. Di rumah sakit. Iya, Bu. Ini ya, gangguan tidur sering kesiangan, malah begadang sulit tidur. Apakah perlu intervensi farmakologi gitu ya? Ya gini, kita menganggap itu gangguan atau tidak? Maksudnya itu pola tidur sudah menjadi pola tidur yang terbiasa begitu, atau memang ada sekunder karena gangguan psikisnya? Itu dulu pastiin ya. Kalau dia mengalami gangguan psikis ada ansietasnya, ya kita perlu intervensi. Tapi kalau memang pola tidurnya itu sudah terbiasa seperti itu dan dia nyaman-nyaman saja, tidurnya berkualitas, tidak mengganggu aktivitasnya, ya enggak masalah. Tapi kalau aktivitasnya terganggu, ya pekerjaan enggak selesai, ya itu harus dieksplorasi lagi tuh. Enggak semua orang memahami kalau lagi cemas, kalau lagi mengalami ansietas, atau kalau ngalamin gangguan psikosomatik itu nggak semuanya orang sadar dengan dirinya, perlu orang lain yang menyadarkan. Maka tugas kita mengeksplorasi. Dia memiliki enggak masalah psikisnya dalam hidupnya, dalam pikirannya saat ini. Kalau ada ya kita intervensi pasti ya. Intervensi secepatnya supaya tidak mempengaruhi kualitas hidup. Ya. Oke, Dokter Afdal ada lagi yang nanya? Bu, ada Bu. Yang kedua dari kolom chat ada dari Nadia Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya untuk terapi kombinasi CBT dengan farmakoterapi, apakah diberikan berbarengan atau farmakoterapi diberikan lebih dahulu sebelum memulai CBT? Iya. Jika farmakoterapi diberikan lebih dahulu, berapa lama? Ya. Dan apa indikasi atau parameter pasien yang dapat kita mulai CBT, terutama pasien gangguan tidur dengan ansietas dan depresi? Banyak nih pertanyaannya ya. Oke, mana nih yang Nadia ya? Baik, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi memang ketika kita menemukan seseorang dengan keluhan gangguan tidur, yang pertama tetap saja kita harus eksplorasi, kita anamnesis ya. Anamnesisnya tentu saja kalau di psikosomatik kita kenal dengan istilah ventilasi ya. Kita ajak pasiennya bercerita banyak hal ya. Kemudian dengan cerita itu maka akan teridentifikasi pasien kita ini mengalami masalah apa sebenarnya. Jadi ada istilah longitudinal anamnesis ya. Anamnesis dari masa kecil bahkan dari kandungan orang tuanya. Kita kadang-kadang dia didampingi oleh kakaknya atau adiknya, kita bisa lihat gimana sejarah kehidupannya sehingga akhirnya kita bisa identifikasi gangguan tidur ini apakah karena faktor gangguan psikologiskah atau primer ya, sekunder atau primer itu dulu. Nah,
Kemudian dalam penentuan terapi, apakah kita bisa sekaligus itu sangat tergantung kepada berapa besar tingkat gangguan yang dialaminya. Kalau seandainya pasien itu mengalami gangguan cemas dengan insomnia, maka yang terbaik sebenarnya langsung farmakoterapi ya, diberikan anti-ansietasnya, kalau bisa digabung dengan cukup misalnya seperti clobazam itu bisa kita berikan pada gangguan kecemasan umum, atau alprazolam kita bisa berikan pada serangan panik. Itu bisa langsung memberikan efek dan memperbaiki tidur ya, karena ada efek ngantuknya di sana. Karena kalau kita lakukan CBT di awal itu nggak bisa masuknya, nggak bisa terserap oleh pasien itu langkah-langkah yang akan kita sarankan. Jadi yang pertemuan pertama kita eksplorasi dulu kecemasannya apa, faktor pemicunya apa, stresornya seperti apa, dan kita mungkin hanya mendengarkan saja dulu di awal. Ya, kita mendengarkan saja, menangkap apa pesan-pesan dari pasien kita, dan kemudian make sure, meyakinkan ke pasien bahwa oke, terjadi masalah ibu adalah ini, masalah bapak ini, itu yang bikin tidak bisa tidur. Kita menangkap intinya dan kita sampaikan ke pasien. Jadi komunikasi efektif kita di awal seperti itu, langsung kasih obat ya, langsung kasih obat. Makanya terbanyak sih sebenarnya sekunder ya, sekunder karena ansietas, depresi atau faktor penyakit lain. Jadi penyakit fungsional ataupun organik yang dia punya itu langsung dikoreksi. Jadi farmakoterapi kita bisa psikofarmaka, bisa juga farmakoterapi sesuai dengan keluhan simptom. Misalnya dia dispepsia atau hipertensi, itu dikoreksi semua. Tensinya dikontrol, gula darahnya dikontrol, kalau dia punya faktor campuran begitu ya, pada penyakit organik campurannya, itu dikoreksi di awal pertemuan semuanya, ditambah dengan obat untuk mengatasi masalah sekunder, insomnia sekundernya ya, misalnya pemberian clobazam dan sebagainya. Nah itu berapa lama? Itu cukup 2-4 minggu itu sebenarnya sudah bisa kita mulai masuk ke tahap CBT. Jadi CBT dalam hal ini untuk gangguan tidur adalah mengontrol waktu tidur dan kontrol waktu bangun, stimulus bangun tadi. Nah yang penting itu pasien diberi kesepakatan deal ya, kalau ibu suka sekali nih, memakai komitmen ya. Apakah betul-betul ingin lepas dari masalah insomnia, karena penyakit seperti ini yang dibutuhkan itu adalah niat yang kuat dan mantap dari pasien untuk memperbaiki masalah gangguan tidurnya. Nah, yang terbanyak itu pasien sangat bergantung dengan obat. Dia beranggapan obat inilah satu-satunya yang bisa bantu saya. Padahal sebenarnya dengan memberikan obat itu hanya sifatnya sementara, yang akan membantu dia adalah pola pikirnya. Nah, jadi artinya berapa lama kita berikan obat? Tidak boleh lebih dari 4 minggu sebenarnya. Tapi untuk melepas dia untuk bisa berhenti 4 minggu itu tidak gampang. Jadi butuh betul, kadang-kadang ibu akhirnya mengizinkan ya sampai beberapa bulan. Asal kemudian kita tapering off bertahap. Yang penting menghentikannya nggak boleh mendadak ya. Dan satu lagi nih, obat tuh nggak boleh bila perlu. Kalau nggak ngantuk, baru dimakan. Kalau ngantuk nggak usah dimakan. Itu yang perlu diperbaiki, pola kita bicara ke pasien ya. Makan rutin dulu, jangan takut, aman, 3-4 minggu itu aman. Kemudian langsung masuk ke kontrol bangun dan kontrol tidur tadi. Nah, apa indikasi yang dapat kita mulai CBT? Indikasi mulai CBT bila dia gangguan cemasnya sudah bagus, sudah turun. Ya, tidak sepanjang hari nggak ada lagi cemasnya, mungkin kalaupun ada tinggal sedikit-sedikit. Nah, di situ baru kita bisa mulai berikan treatment ya untuk CBT-nya. Karena kalau enggak susah menangkapnya pasiennya. Masih pasti terpikir nanti malam saya nggak bisa tidur, jangan-jangan. Jadi pasien kita itu biasanya jam-jam maghrib itu sudah mulai mikir, nanti malam aku bisa tidur nggak ya, gitu. Gitu. Dan bersyukurlah yang menemukan bantal langsung tidur. Ada nggak di sini tuh? Begitu naruh kepala di bantal langsung molor, ada nggak? Bersyukurlah ya, karena ternyata pasien Hania gitu. Sama dong kita ya. Ibu gitu tuh, kalau ketemu bantal langsung gitu ya. Nah, kalau ibu bisa 15 menit tidur di mobil sebelum praktek, itu bangunnya seger banget tuh bisa itu ya. Itu bisa dilatih ternyata gitu loh. Ya, misalnya residen nih, semalam dinas malam, pagi harus ikut acara ilmiah. Kalian bisa tidur sambil duduk sebentar, jangan di acara ilmiahnya, tidurnya maksudnya. Ya, jadi 15 menit sebentar tidur enak, ya udah bangunnya seger lagi. Itu bisa ya. Asal nggak ada masalah primer psikologisnya. Nah, yang susah tuh memang pasien-pasien kita atau teman-teman kita yang ngalamin gangguan tidur karena ansietas, itu yang paling banyak ya. Oke, mudah-mudahan Nadia sudah terjawab. Ada Nadianya? Masih ada yang ditanyain?
Sudah cukup? Mana nih Nadia nih? Masih ada nggak orangnya? Rasanya sudah menjawab ya. Apa ada lagi yang belum terjawab, Dr. Afdal? Dari apa ditanyain Nadia? Ya. Sudah Bu untuk CBT dan farmakoterapi. Farmakoterapinya 4 minggu paling lama ya. Kalaupun terpaksa dipanjangkan tidak apa-apa asal menghentikannya tidak mendadak ya. Kemudian indikasi dapat dimulai CBT tadi sudah ya. Oke, rasanya sudah ya. Oke. Oke, silakan yang lain. Ada yang tahu nggak gimana bedain gangguan tidur karena depresi dengan gangguan tidur karena ansietas? Sama nggak gangguan tidurnya? Beda, Bu. Nah, gimana bedanya? Ada yang tahu nggak? Kalau pada ansietas biasanya sulit untuk memulai tidur, Bu. Kalau depresi dia lebih delay insomnia. Jadi pasiennya setelah tidur sering terbangun dan sulit untuk memulai tidur lagi, Bu. Iya, jadi satu lagi penandanya adalah kalau ansietas tuh bangun tidurnya bisa aja seger ya, tapi kalau depresi bangun tidurnya pasti nggak seger. Nggak nyaman banget ya, masih lelah ya, masih capek, nah malas bangun ya. Nah itu biasanya depresi seperti itu ya. Jadi kalau kita ansietas itu memang pasien ansietas itu untuk tidur tuh bolak-balik keluar kamar masuk kamar gelisah gitu ya. Nah makanya caranya memang di setting mau tidur jam berapa gitu. Kalau misalnya pengen tidur jam 10 makan obatnya 1 jam sebelumnya ya, 1,5 jam 9 makan obatnya dengan harapan jam 10 tertidur. Jadi maka diberi obat tuh langsung diberikan obat kalau udah jelas ada sekunder ya, langsung kasih anti ansietas 1 jam sebelum diharapkan jam berapa dia tidur dikasih obat. Nah ketika dia sudah mulai mengantuk langsung ke kasurnya. Tapi kalau enggak ngantuk ya udah duduk dulu, baca dulu Al-Quran atau baca buku, lampu diredupkan, udah benar-benar ngantuk baru rebahan ya. Tapi jangan di atas kasur semuanya, baca buku, buka handphone lagi, dengerin musik atau apa itu jangan di atas tempat tidur, tapi mungkin di kursi samping tempat tidur ya. Kalau udah betul-betul ngantuk, udah baru rebah gitu. Jadi insya Allah itu nyaman ya, bangunnya juga seger gitu, karena sudah dapat obat. Nah nanti pelan-pelan obatnya ini di tapering off, tapi pola tidurnya sudah benar gitu. Gak susah kan ya, kalau dipraktekin mungkin agak susah ya, tapi teorinya seperti itu. Tapi kalau dipatuhin insya Allah bisa ya. Kalau diikutin insya Allah bisa. Oke, silakan masih ada yang mau bertanya. Izin bertanya boleh Bu? Boleh. Ini izin kebetulan ya Bu. Kami ada stase red zone Bu. Jadi pasien-pasien COVID ada follow up tiap hari. Nah, paling banyak dikeluhkan itu pasien sering nggak bisa tidur Bu. Karena mungkin karena ruang isolasi semuanya di sana mau makan, tidur, nonton TV. Nah, paling sering tuh pasien mengeluh nggak bisa tidur pada malam hari. Mungkin karena suasana atau gimana. Jadi mau nanya Bu, kapan kita boleh kasih obat pada pasien-pasien dengan COVID terkonfirmasi itu Bu? Apakah kita boleh langsung kasih obat atau kita coba dulu dengan terapi ventilasi atau apa? Terima kasih Bu. Ya, kalau COVID ya, karena Ibu juga pernah ngerasain ya, berada di ruang isolasi adalah stresor tersendiri ya. Terkonfirmasi positif tuh stresor ya, stresor akut. Masuk ke ruang isolasi juga stresor. 1, 2, 3 hari pertama galau itu biasa ya. Tapi kalau misalnya pasiennya nggak bisa tidur dan itu sama sekali tidak bisa tidur, akan mempengaruhi imun. Ya, salah satu saran kita untuk pasien dengan COVID adalah tidur yang cukup 7-8 jam, dan Ibu sendiri merasakan kalau tidur kita nyenyak, memang badan kita lebih bugar ya, imun kita lebih bagus barangkali seperti itu. Jadi dari awal boleh diberikan. Boleh. Kalau memang problemnya ya rata-rata kan stres akut ya, gangguan cemas tuh. Bukan anxiety, tapi gangguan cemasnya muncul. Cemas karena stres akutnya. Kita bisa berikan 3-5 hari. Enggak apa-apa, itu pun kalau di stop itu 3-5 hari itu enggak masalah, enggak akan tergantung dia. Nah, ya, cuman penting beritahu pasiennya bahwa kami bantu dengan
obat untuk bisa tertidur, tapi hanya sementara. Bapak atau Ibu segera beradaptasi, menerima fakta bahwa memang harus tidur di ruang isolasi. Memang tidak bisa kontak dengan siapa saja. Nah, ini yang kurang susahnya kadang-kadang kan, bagaimana supaya pasien mau berterima kasih pada dirinya yang luar biasa, mau menahan diri untuk tidak keluar rumah, mau diisolasi karena terbukti positif. Jadi kalau pasien menerima, itu dengan sendirinya dia enjoy di sana. Relax dia di ruang isolasi itu. Tapi kalau dia denial, ya dia sedih, dia berpikir macam-macam, ya kan takut ada apa-apa dengan dirinya, tidak akan ditolong orang, ya kadang-kadang kan berita tentang COVID ini macam-macam, ada orang tiba-tiba rebah aja gitu kan, pingsan aja kemudian tidak tertolong. Nah itu kan jadi traumatik ya, suatu berita yang tidak nyaman buat pasien. Nah ini yang kita edukasi, Dela. Jadi kalau yang bertugas di ruang red zone, tidak hanya sekedar menanyain demamnya masihkah, sesak nafasnya masihkah, tapi juga jangan lupa nanya, sudah bisa adaptasi nggak Pak di isolasi? Sudah terima nggak harus bertahan dulu di sini sampai negatif? Kalau sudah dia enjoy ya. Ini pengalaman penyintas COVID nih. 1, 2, 3 hari itu memang kebayang nggak sih di ruang itu olahraga di sana, makan di situ, buka pintu sedikit ambil makan, kemudian makan sendiri. Ya pastilah. Ibu aja konsultan psikosomatis 3 hari masih kacau balau juga itu ya, walaupun berusaha ventilasi sendiri, curhat di laptop, ngomong sendiri di HP gitu kan, pakai direkam tuh. Ya, karena stres akut tuh normal loh, ya kan? Tapi gimana segera beradaptasi? Ada waktu 3-5 hari silahkan, tapi lewat dari itu mesti biasa lagi. Kalau dia gagal, itulah terpaksa kita berikan treatment ya. Tapi kalau dia bisa 3-5 hari boleh kasih. Yang aman itu memang golongan estazolam ya, nah, seperti Merlopam ya, atau merek itu sebutkan Esilgan misalnya, itu cukup aman untuk dihentikan tiba-tiba, enggak masalah 3-5 hari. Kasihan kalau nggak dikasih malah menurunkan imunnya, dia semakin stres kan, semakin cemas, nggak bisa tidur gitu. Ya orang ingin melupakan masalah kan dengan tidur ya. Nah ini tidur nggak bisa, bertambah dong masalahnya gitu. Gitu ya Dela ya. Jadi yang lain juga makasih Bu. Silakan, enggak apa-apa, beri aja untuk insomnianya. Kemudian sampaikan bahwa ini hanya sementara. Kalau udah Bapak terima nih kondisi di isolasi sekarang udah ikhlas gitu ya. Insya Allah bisa seminggu negatif ya Bu. Iya, seminggu negatif. Ya, penting tuh itu menerima dan ikhlas. Oh iya ya, saya isolasi sekarang itulah ya. Nah, kemudian yang kalau yang gangguan cemas, kalau dia memang kondisinya sedang sampai berat tapi masih sadar, kompos mentis kayaknya bagusnya dikasih aja. Ya. Jangan hati-hati dengan intravena. Intravena bisa depresi pernafasan. Ibu tidak sarankan menggunakan diazepam intravena, ya, karena menyuntikannya harus pelan dan beresiko depresi juga ke sistem pernafasan. Tapi kalau menggunakan, apalagi kalau zolpidem itu lebih bagus kalau ada. Ya, kalau enggak ya bisa clobazam atau Merlopam lah, setidaknya coba dosis Indonesia sih 0,5 sampai 1 mili cukup. Oke. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan sukses ya di ruang red zone. Amin. Terima kasih Bu. Oke, ada nanya ini? Ya Bu, izin Bu, dari kolom chat ada pertanyaan Bu dari Muhammad Abdi Riantono. Iya. Assalamualaikum dokter. Mohon izin bertanya menyambung pertanyaan Dr. Nuraini sebelumnya, bahwa dokter umum tidak bisa meresepkan obat-obatan golongan benzodiazepin. Saya alami sewaktu intensif di puskesmas dokter, dan saat itu kami berikan terapi dengan CTM untuk mendapatkan efek sedasinya. Iya, apakah hal ini dibenarkan dok? Mohon pencerahannya, terima kasih. Oke, jadi memberikan obat dengan indikasi yang mencari efek samping atau efek sedasi seperti itu sebenarnya tidak dibenarkan ya, karena CTM itu kan antihistamin kalau nggak salah ya, efek sampingnya sedasi. Nah, tapi kalau memang saran saya pada kasus-kasus di puskesmas itu biasanya kan memang bukan kasus yang berat ya, masih problem yang ringan. Coba bongkar aja. Kalau dengan curhat biasanya kadang-kadang udah lepas tuh plong dia tuh.
Nah, kelemahan kita itu kadang-kadang kan tidak mendengarkan dulu dengan betah gitu loh ya. Oh, nggak bisa tidur, udah karena biasa dikasih CTM, dikasih CTM. Saya sarankan tidak begitu, karena CTM ini gampang juga dibeli mereka ya. Pasien-pasien kita tuh pinter-pinter ya. Sekali dia dapat obat, dia bisa beli bebas di apotik atau di toko obat. Dan sayangnya di negara kita, obat-obat seperti ini kadang-kadang malah bisa ditemukan. Alprazolam aja bisa ditemukan di toko obat. Itu ya Dokter Abdul? Iya, Bu. Sering Jadi, pasien datang udah dapat alprazolam. betul. Jadi hati-hati kalau kita memberikan obat itu, kadang-kadang pasien kita malah mencari sendiri setelah itu. Mungkin dia nggak minta ke kita lagi. Tapi oh, obat ini ternyata bisa ya bikin saya ngantuk. Nah, akhirnya dia beli sendiri. Nah, efeknya nanti akan tentu saja tidak akan bagus ya, tidak akan baik, karena nanti pasiennya sangat tergantung. Cenderungnya nanti dia akan tambah dosis lagi. Ya, awalnya cuma 1-2 mili, kemudian jadi 4 mili, akhirnya kemudian tentu saja akan ada pengaruhnya ya kepada fisiknya gitu ya, penggunaan obat yang tidak pada tempatnya dengan dosis yang tidak pas ya. Jadi saya sarankan coba eksplorasi apa penyebabnya, apakah masalahnya primer. Kontrol bangun dan kontrol tidur tadi itu sebenarnya kunci ya buat teman-teman nanti di lapangan ya, atau adik-adik ya, bahwa pasien kita ajarkan untuk mau tidur itu betul-betul dalam kondisi yang sangat ngantuk, nggak peduli jam berapa, tapi yang pasti bangunnya di jam yang sama. Nggak peduli baru tidur setengah jam, baru tidur 2 jam, tetap harus bangun, langsung beraktivitas ya, olahraga atau apa, sehingga betul-betul bisa bangun. Nanti mau tidur siang 30 menit silahkan habis zuhur, atau lanjut sampai malam, sehingga nanti biasanya jam 9 udah ngantuk, baru tidur lagi. Ya 10 udah ngantuk karena sebelumnya hanya 1 atau 2 jam ya. Ajarkan di situ. Ya, rata-rata yang kalau di puskesmas, tapi kalau dia berat pasti harus dirujuk. Itu yang penting ya. Jangan ditahan lama-lama, karena kalau kita tidak segera rujuk, tentu saja pasien kita akan berlarut-larut dengan, kalau dia ngalamin anxietas atau depresi terselubung, itu tentu saja lama-lama menjadi gangguan yang lebih berat ya. Itu Muhammad Abdi ya. Mudah-mudahan bisa dengar. Ya, kadang-kadang kadang kita bosan juga ya, pasiennya datang terus, mau dikasih apa lagi nih. Nah, akhirnya kita memberikan itu. Nah, tapi sebenarnya lebih baik kita kirim dia. Kalau nggak mau dikirim gimana, Bu? Sering juga gitu ya. Nggak mau dikirim, ikutin polanya, ajarkan. Jadi kita bisa bikin kartunya, kartu kontrolnya ya. Pasien kita minta mencatat apa yang dilakukan sebelum dia tertidur. Misalnya jam 9 malam pengen tidurnya, tapi akhirnya dia merasa ngantuk itu mungkin baru jam 10. Antara jam 9 sampai jam 10 itu dia melakukan apa, bangun tidur jam 5 itu dia kemudian ngapain. Itu ada diary ya, diary yang disusun. Nah, antara bagaimana dia mau tidur dan bagaimana dia bangunnya. Nanti kita akan melihat di situ di mana yang harus kita perbaiki supaya kontrol bangun dan kontrol tidur tadi bisa dilakukan dengan baik. Kalau nggak berhasil, nah itu saatnya kita konsultasi lagi ya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Muhammad Abdi. Oke, silakan kalau masih ada yang mau tanya. Baik, kepada Bapak, Ibu, senior, sejawat, dan rekan-rekan yang ingin bertanya. Alhamdulillah masih bertahan, Bu, 99 partisipan kita. Iya, makanya pengen ada yang bertanya lagi biar tambah paham ya. Atau ada di sini yang mengalami gangguan tidur? Mungkin bisa cerita. Dela langsung geleng. Ada gangguan tidur, Bu. Malah pengen tidur terus. Iya, pengen tidur terus, apalagi kalau hati-hati hipersomnia dengan ya, Bu. Hipersomnia, jangan happy. Saya tidur terus kok, Bu. Nggak bagus juga ya. Lagi duduk bisa aja begini gitu kan. Oh, itu juga nggak bagus, nggak sehat ya. Tidur yang sehat itu memang di jamnya, di jam biologisnya gitu. Jadi tidur itu sebenarnya adalah fase tubuh kita untuk berada pada kondisi yang basal ya, kondisi yang paling standar, sehingga terjadilah aktivitas tubuh yang lebih santai ya. Jantung kita diberi kesempatan bergerak lebih nyaman ya, seluruh bagian tubuh kita bergerak lebih tenang ya. Kalau kita tidur kita kan nggak kerasa mau ke kamar mandi, kita nggak terasa mau buang air besar atau buang kecil, kok bisa ya kita tahan gitu ya, dari jam 10 sampai subuh kok tahan sih,
Kalau pagi, kalau siang kan ada jam-jam tertentu kita pasti sudah ke belakang. Tapi kalau kita tidur kok enggak ya, itu menandakan bahwa metabolisme tubuh kita berada di posisi basal di saat kita tidur. Nah, bayangkanlah kalau jam itu kita rubah, ya kan? Kalau jam itu kita rubah. Makanya dinas malam pun idealnya nggak boleh sekian hari berturut-turut. Ya, habis dinas malam itu idealnya libur. Presiden bisa nggak ya? Gimana tuh? Presiden bisa, mestinya pulang dinas malam kalian libur ya. Sekarang iya ya? Sejak pandemi pulang cepat, Bu. Pulang cepat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, ya benar. Beruntungnya juga ya sisi positif pandemi ya. Tapi kalau perawat, kalau dinas 3 shift kan mereka dinas malam, mereka libur 2 hari kan? Iya, Bu. Sebenarnya itu yang benar. Itu yang ideal. Jadi PPDS sebenarnya mungkin kita bisa pikirkan ya. Ada yang berani bicara sama KPS, silahkan sampaikan. Dirubah polanya gitu. Tapi sekarang udah untung lah ya, gara-gara pandemi pulang lebih cepat. Oke, ada yang tanya nih kayaknya nih. Ya, Bu, mohon izin Bu, ada pertanyaan dari kolom chat dari Bapak Lani Aron, Bu. Saya bukan tim medis, saya pernah mengalami susah tidur karena GERD. 3 bulan yang lalu saya endoskopi, hasilnya gastropati, dan sekarang dikasih obat racikan yang mengandung obat anti cemas dan obat tidur dengan obat lambung sudah 3 bulan lamanya. Dulu sebelumnya tidur susah dan sering mimpi buruk, dan sekarang GERD masih belum sembuh. Oke. Tapi kayaknya gangguan tidurnya sudah sembuh ya kalau dari cerita ya. Iya. Ya, masih ada kalau mau langsung ngomong bagus juga nih Jailani Aron ya. Tapi kalau lewat chat aja apa? Ada. Oh, ada. Silakan Pak. Kalau sekarang gimana Pak Jailani ya? Oke. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya sangat tertarik ikuti kuliah dari Ibu. Saya ingin ke Padang tapi nggak boleh. Oh iya, Bapak karena perusahaan saya bekerja di perusahaan. Di Pekanbaru, Bu. Oh. Ya, dari Pekanbaru, bekerja di perusahaan besar, jadi nggak boleh keluar sama sekali. Iya. Kemudian saya coba lihat-lihat di internet, ketemu dengan Instagram Ibu dan saya ikuti semuanya. Oke. Alhamdulillah. Nah, saya memang kepingin sekali ke Padang tapi belum boleh. Tugas saya pun jadi dosen di Universitas Riau pun nggak bisa juga ke sana, hanya mengajar lewat laptop aja. Iya. Saya memang ada keturunan yang sakit sakit lambung. Tapi 4 bulan yang lalu saya GERD, dibilang GERD, di endoskopi bilang GERD. Pertamanya, kemudian susah tidur, sering mimpi yang aneh-aneh, yang dikejar-kejar, sehingga saya diopname. Setelah diopname dibilang panik. Setelah itu dikasih obat, saya minum obat, agak sembuh sebentar, kemudian GERD-nya nggak sembuh. Nggak sembuh terus. Akhirnya saya berobat ganti dokter ke dokter ahli lambung, Dokter Arles di Pekanbaru. Dokter Arles endoskopi. Setelah endoskopi dapatlah gastropati dan sedikit ada luka di bagian bawah dari esofagus, sehingga dikasih obat, obat anti cemas, kemudian ada donfaridon di dalamnya, ada ada obat tidur. Itu udah selama 3 bulan dan tidurnya alhamdulillah bisa, tapi kadang-kadang masih mulutnya pahit, habis itu kebangun lagi. Mau di start lagi ya kadang susah. Nah, setelah saya ikuti saran-saran Ibu, tarik nafas, buang, insya Allah sedikit ada perubahan. Nah, tapi GERD-nya sekarang masih ada. Kemarin terakhir konsultasi lagi lewat telemedicine, masih juga dikasih obat. Apakah itu bisa dilanjutkan, gimana? Mungkin saya kan perlu second opinion dari Ibu. Betul. Yang bagian yang ada hubungannya dengan psikomatiknya itu, Bu.
Saya sebenarnya dulu saya punya teman di Banda Aceh, saya orang Aceh, dia dosen juga, kemudian ahli bahasa Arab. Dia bilang coba dikonsultasikan ke penyakit dalam bagian psikomatik. Tapi ya saya dapatlah Ibu sebagai referensinya, tapi saya nggak bisa ke Padang. Saya kepingin sekolah, kalau bisa besok saya ke Padang. Tapi perusahaan saya sampai hari ini nggak diizinkan. Iya. Nah, itu aja Bu. Ya, terima kasih Pak sudah bergabung. Nggak tahu nih Bapak tahu dapat linknya dari mana ini? Boleh tahu Pak, siapa yang informasikan acara ini sama Pak? Saya search di ya. Saya kan dosen kali. Yang kawan saya satu SMA, satu bangku itu kan dia dosennya di Syah Kuala, kemudian dokter bahasa Arab. Dia bilang di Padang ada, coba cari-cari di Padang. Yang paling dekat dengan Pekanbaru kan Padang ataupun Medan. Saya lihat di Padang. Padang saya search. Dapatlah nama Ibu, makanya saya bergabung dengan Ibu. Baik. Oke, makasih Pak Jalani, saya memahami sangat ya. Jadi yang penting kalau kita sudah terdiagnosis GERD, pertama kali yang perlu dipahami bahwa hari ini saya dinyatakan menderita GERD dan berarti ada suatu proses di saluran cerna saya yang harus saya kendalikan. Itu dulu Pak. Bapak menerima kondisi bahwa ada gastropati, ada GERD. Itu dulu. Ya, seperti saya bilang, kalau kita menderita penyakit itu kita pertama kali, saya paham, saya sakit ini. Dan itu mestinya tidak menimbulkan kecemasan. Justru harusnya kita senang penyakit kita sudah ketahuan. Itu dulu Pak. Karena sebagian besar begitu pasien tahu penyakitnya justru dia nggak tenang, malah tambah cemas. Dan apalagi kalau mencari sendiri informasi, dan tentu saja informasi di Google atau di mana-mana itu adalah menerangkan dari awal sampai akhir. Jadi mungkin kita kalau misalnya GERD kita kemudian akan mendapatkan cerita banyak hal, bisa kena paru-paru, bisa kena asam lambungnya masuk ke paru dan sebagainya, menimbulkan worry lagi gitu, kekhawatiran lagi. Itu dulu yang kita langkah sebagai pasien ya, yang bahwa kita menerima, dokter mendiagnosis saya penyakit seperti ini, saya akan mengikuti pengobatannya. Yang kedua, GERD itu sangat terkait erat dengan perubahan perilaku, Pak. Ya, perubahan dari perilaku itu tidak hanya kepada pola makan, tetapi juga untuk sementara Bapak harus tidur dengan posisi yang benar. Ya, GERD itu terjadinya reflux ya, di mana lambung kita sudah terlanjur mengembang dilatasi ya, kembung, gasnya banyak, dia menyesak ke atas, mendorong sehingga kenapa terjadi merah di lower sphincter esophagus namanya. Di situ tuh merah karena asam lambung itu mestinya hanya berada di lambung, Pak. Cairan pH yang 2-3 itu mestinya hanya ada di lambung, tetapi ketika dia reflux, kalau GERD itu kan dia gastroesophageal reflux ya, reflux ke atas, membalik dia ke atas, terbawalah cairan yang asam tadi ke saluran cerna yang esofagus tuh, tabung makanan kita yang dari mulut ke lambung ya. Jadi yang menghubungkan antara mulut dan lambung itu namanya esofagus. Nah, begitu dia lewat cairan asam itu mengenai dinding itu, maka dinding itu nggak tahan, Pak. Di dinding itu hanya tahan dengan pH di atas 5 atau 6 lah gitu. Jadi dia akan bisa mengiritasi. Nah, rasa perih di dada itu, sensasi hangat, heartburn, rasa panas misalnya, menyesak ke atas itu akan bisa dikurangi dengan posisi tidur sekitar 45 derajat. Setidaknya bantal tidur itu 2 bantalnya. Dan kemudian disyaratkan tidak tidur secepat setelah makan, mesti ada jarak. Nah, jadi sekitar 1-2 jam setelah makan kita mesti duduk dulu, nggak boleh langsung rebahan. Karena kalau langsung rebahan refluksnya malah terpicu. Itu dulu untuk GERD-nya. Nah, sekarang kalau misalnya GERD itu mempengaruhi secara fisik ya, timbul rasa nggak nyaman, tentu saja ada gangguan ke tidurnya. Apalagi tadi Bapak cerita sering mimpi buruk seperti dikejar-kejar dan sebagainya, itu tanda gangguan tidur karena ansietas. Nah, jadi kalau gangguan cemasnya sudah terkoreksi karena pemberian obat dari dokter, maka tahap berikutnya adalah melatih mindset Bapak untuk tidak menjadikan penyakit mempengaruhi kecemasan. Jadi paling sering
Awalnya gangguan cemas karena faktor lain, tetapi cemas itu bertahan di badan kita, bertahan di pikiran kita karena masalah penyakit. Ya. Jadi ketika setiap ada keluhan, kita langsung ada sensasi itu langsung memicu pikiran kita, nih kambuh lagi nih, ini tambah berat nih, ini tambah begini nih. Jadi akhirnya muter-muter di situ terus Pak jalani. Jadi langkahnya gimana? Kita harus cut. Kita harus cut. Pertama, Bapak sudah berobat dengan cara yang benar. Sudah ketahuan diagnosisnya. Oke, jadi harusnya tidak ada rasa kecemasan lagi. Yang kedua, sudah diberikan obat yang tepat. Tinggal Bapak merubah pola tidurnya, ya bagaimana jarak makan dengan jarak tidur, kemudian bagaimana posisinya, ya bagaimana minuman mana yang mesti dikurangi, yang tidak akan bisa mempengaruhi refleks gitu ya, mana obat yang mesti tetap dikonsumsi, mana yang sudah bisa dilepas. Jadi artinya Bapak betul-betul memahami penyakit itu, menguasainya, akrab dengannya gitu. COVID aja disuruh akrab kita Pak pasiennya. Apalagi GERD, ya, akrab dengan penyakit, menikmati rasa sakit. Nah, itu paling ekstrim Pak. Kalau saya ke pasien kanker, saya bilang kalau kanker kan nyeri ya problemnya, maka yang kita ajarkan bagaimana dia menikmati rasa nyeri dalam tanda kutip. Sehingga dia bisa turunkan sendiri dengan mempengaruhi emosinya, dengan melatih emosinya, nyeri yang hebat tadi bisa turunkan sendiri. Nah, Bapak juga bisa. Ya, gangguan tiduran seperti tadi bisa Pak kendalikan sendiri. Nah, dengan cara memahami, oke, GERD itu untuk sementara saya harus begini. Nah, dengan sendiri nanti keluhan itu akan berkurang ya, kemudian kecemasannya berkurang karena kuncinya GERD itu sering bolak-balik itu karena mindset kita yang salah dengan penyakit disertai dengan rasa cemas. Nah, itu yang dikendalikan. Nah, kalau sudah membaik, Pak, tandanya begini nih. Misalnya ada sesuatu yang bikin Bapak cemas ya, tapi kemudian bisa Bapak kendalikan sendiri dengan relaksasi yang saya sarankan ya, ventilasi, tarik nafas dalam, relaksasi, atau alihkan perhatian pada yang lain. Bapak berhasil menghilangkan cemas dengan cara itu, obatnya mestinya bisa dipotong tuh Pak. Di tapering off. Jadi silakan bicara ke dokter yang memberikan obat. Mungkin enggak obatnya saya dikurangi lagi dosis obat cemasnya supaya saya akhirnya bisa lepas dengan obat ini. Insya Allah bisa Pak. Kalau pengalaman saya pasien memang yang paling takut diputus obatnya ya, paling lambat itu berhentinya 18 bulan. Ada pasien saya kontrolnya sampai 18 bulan nggak berhenti Pak. Akhirnya bulan ke-18 sudah stop. 3 bulan, saya baru 3 bulan. Tapi yang tercepat 3 bulan. Jadi artinya Bapak belum anu lah. Masih bisa lah. Ya rata-rata 6 sampai 8 bulan insya Allah lepas obatnya. Jadi boleh Pak, kita bicara ke dokternya nanti. Saya merasa kecemasan saya sudah jauh berkurang, tidak ada lagi mimpi buruk. Apakah saya memang bisa konsumsi obat ini terus atau bisa dikurangi gitu. Tapi yang penting itu dulu, Bapak akrab dulu dengan kondisi itu, menerima penyakit GERD ini, kemudian mencoba memahami seperti apa dia barangnya gitu kan. Berakrab-akrab dengannya, jangan anggap musuh Pak. Dia sudah nempel di badan kita, jangan anggap musuh. Nggak usah takut dengan dia gitu. Gitu Pak ya. Kan dia masih teropong tuh aman-aman saja. Ada nggak perasaan gitu? Dia membuat cemas selama ini. Ya karena Bapak menganggap itu ancaman. Karena Bapak iya benar-benar Bu. Karena saya sampai ke Malaysia, saya berobat sampai ke Malaka. Malaka dicek nggak ada apa-apa, tapi kok perut saya kembung terus. Iya. Makanya saya mana-mana saya cari dokter. Udah shopping dokter lah. Khas banget lah itu. Tidak apa-apa Pak. Kadang-kadang memang kita butuh mencari dulu kemana-mana, tapi akhirnya ketika ketemu kita puas juga. Ya, oh ternyata saya seperti ini. Tidak apa-apa, tidak usah disesalin. Oh udah kemana-mana, udah ini. Enggak. Kadang-kadang obat itu, penyakit itu ketemunya jalan keluarnya memang butuh waktu. Anggap aja itu cara Allah untuk sayang pada kita, ya. Kita diberikan kesempatan untuk banyak kenal dokter, ya nggak Pak ya? Nah, jadi sekarang lagi diberi cubitan sayang untuk penyakit GERD, jadi caranya adalah kemudian mencoba menikmatinya dan mencoba berakrab dengannya. Jangan dianggap ancaman, karena dia sudah nempel di badan kita, Pak. Ya. Cuma gini Bu, ada pengalaman satu lagi. Saya kan opname 2 kali udah, gara-gara GERD ini. Tetapi kalau dipasang infus itu 1 jam pun saya nggak bisa tidur. Itu yang entah apa yang saya takutkan, nggak tahu. Pokoknya begitu infus dicabut saya tidur. Ya berarti Bapak nggak nyaman itu dengan yang jadi beban saya sampai sekarang.
Berarti kan Ya. aman dengan infus Pernah terbatas. 2 kali saya diopname gara-gara GERD. Mm-mm. Yang satu di Banda Aceh, di Aceh, yang satu di Pekanbaru. 1 malam pun saya nggak bisa tidur gara-gara ada infus di tangan. Makanya dari situlah saya sarankan ke dokter jiwa di Pekanbaru, saya berobat ke dokter jiwa, tapi hasilnya sama aja. Akhirnya saya pilihlah dokter ahli lambung, dokter Arles. Sekarang saya terapi dengan dokter Arles. Ya, jadi enggak apa-apa Pak, kan sekarang baru tahu gimana caranya menikmati sakit ya, berakrab-akrab dengan penyakit ya. Jadi kalau soal takut dengan jarum itu nggak Bapak saja Pak, saya aja takut disuntik dulu Pak. 5 orang yang pegang saya kalau diambil darah dulu ya. Jadi tapi saya jadi dokter juga kan gitu. Jadi artinya sebenarnya mindset kita bisa dilatih Pak ya. Mungkin karena nyeri atau karena tangan kita harus tidak boleh bergerak kalau pasang infus, itu yang mengganggu suasana hati sehingga tidak bisa tidur karenanya. Gitu. Ya. Oke Pak ya. Ibu, nanti Ibu kapan-kapan kalau kami udah dilepas dari ini bisa ke Padang, saya berobat ke Ibu. Boleh, silakan. Sementara memang karena kami tetap di isolasi oleh perusahaan supaya ya untuk kebaikan bersama juga itu Pak, enggak apa-apa, itu kebijakan yang bagus juga. Ajar pun pakai online aja. Ya, betul. Ya. Oke, terima kasih Bu. Baik, terima kasih sudah bergabung Pak Jalani. Ya, terima kasih sudah berbagi pengalaman sama kita semua ya. Jadi banyak nih yang kita bisa ambil ya dari cerita kita dengan Pak Jalani tadi. Ya, bagaimana meyakinkan pada pasien yang kita temuin ya, bagi yang petugas kesehatan nanti kan sudah paham bahwa salah satunya adalah meyakinkan pasien bahwa pemeriksaan yang sudah dilakukan itu sudah Pak Jalani sudah harus bersyukur karena sudah ketahuan penyakitnya ya, ada gastropati, ada GERD, nah berarti sudah ketahuan, tidak perlu khawatir lagi ya. Kemudian berakrab-akrab dengan penyakit ya, menerima dengan menjadi sahabat lah ya. Kemudian dengan sendiri nanti standarnya cemasnya berturun sendiri tuh ketika kita menjadikan penyakit itu sesuatu yang bagian dari diri kita, bukan ancaman. Dengan sendirinya kecemasannya turun, insya Allah tidurnya nyenyak lagi. Ya, oke, sukses Pak Jalani ya. Terima kasih Bu. Oke, masih ada waktu kita 5 menit lagi atau cukup sampai di sini atau ada yang mau berbagi lagi? Silakan. Gimana Dr. Afdol? Ada kesan apa dari Dr. Afdol dan teman-teman yang lagi stase nih? Senyum-senyum aja nih Dr. Dedi, Dr. Dewi, siapa satu lagi? Dr. Reski. Ayo, ada komen? Silahkan mau komentar Dr. Reski. Bu, izin bertanya Bu. Oke, silakan. Bu, kalau untuk edukasi, kalau sekarang kan mindset mungkin orang-orang awam ataupun mungkin dari sebagian kita juga mikirnya kan kalau diajarkan dulu tidur yang sehat itu kan minimal 6-8 jam tuh Bu. Cuman tadi kan baru dapat insight baru dari Ibu kan, seberapa malam pun kita tidur, bagusnya kita bangun di jam yang sama. Ya. Itu gimana kita bisa menanamkan itu, mengedukasi ke pasien, sementara mindset yang udah, kan dari kecil kita diajarin kayak gitu biasanya. Minimal tidur 7 jam, 8 jam, terus banyak juga sekarang kan orang-orang bilang ya hidup sehat tuh ya kayak gitu, tidurnya 6 jam sampai 8 jam sehari. Iya. Gimana tuh Bu, kira-kira Bu ya? Kalau Ibu paling gampang ceritanya gini nih, bagaimana kalau yang sudah punya anak bisa paham nih, bagaimana kita merubah pola tidur bayi baru lahir supaya tidak mengganggu ibunya atau bapaknya bangun tengah malam. Ya, yang udah pernah punya anak, pasti udah tahu gimana setiap malam anak ini bangun kan ya. Kenapa? Karena siangnya tidurnya lama ya. Anak-anak tidurnya kan 12 sampai 16 jam. Kadang-kadang kita senang, wah bisa kerja yang lain nih karena anaknya tidur siang, tapi padahal sebenarnya itu membuat dia bangun pada malam hari dan membuat ibu dan ayahnya tidak bisa tidur. Nah, gimana caranya? Maka siang hari dia mesti diganggu supaya bangun agar masa tidurnya pindah ke malam hari. Benar nggak itu yang diajarin? Orang tua kita dulu nggak ada teori dengan kontrol bangun dan kontrol tidur, tapi mereka bisa mengatur supaya anaknya tidak
batanggang malam gitu loh. Jadi setiap anaknya tidur siang, setelah mungkin minum sama ibunya, menyusui, 2 jam kemudian diajak main kan, supaya nanti malamnya jam 10 saat suasana ada sepi, orang udah mulai mau tidur, dia juga ikutan ngantuk gitu. Karena tidurnya sebenarnya totally ya seharinya 12 sampai 16 jam. Nah, jadi bagaimana supaya mengajarkan orang supaya mau bangun pas di jam yang sama? Contohkan cara seperti itu. Apalagi kalau dia orang Islam, Muslim, paling gampang sebenarnya. Ya, bagaimana supaya bangunnya tetap jam 4 supaya bisa tahajud. Nah, kalau umur 40 tahun ke atas ingatkan aja seperti itu. Ada yang bilang ini, itulah Bu, saya tuh baru tidur jam 10 masa jam 4 sudah bangun lagi. Loh, itu kan sudah dikasih alarm sama Allah supaya tahajud tuh. Kita ngomongnya seperti itu kan tandanya Allah tuh bangunnya supaya tahajud, Bu. Langsungnya tahajud, ngaji sampai subuh. Salat sunat banyak loh subuh itu, salat sunat fajar, salat sunat sebelum subuh ya kan, salat subuh ya kan, kemudian sambung dengan duha kalau nggak mau kemana-mana gitu, ya kan. Nah akhirnya kan memang antara jam 6 sampai jam 8 tuh nggak tidur, ya. Kemudian udah harus bergerak, aktivitas kan, masak segala macam kalau di rumah atau pergi kerja, pulang siang tidur 1 jam boleh silakan, 1 jam 30 menit sampai 1 jam. Udah asar, bangun, aktivitas lagi. Nanti, yakinlah, setelah makan jam 7, jam setengah 8 itu 1-2 jam kemudian ngantuk. Nah, nanti dia akhirnya lama-lama, kalau awalnya dia cuma tidur 2 jam, gara-gara dia baru tidur jam 2, dibangunin jam 5 atau jam 4, tapi dengan pola wajib bangun jam 5 itu, akhirnya nanti tidurnya bisa mulai jam 1, mulai jam 12, mulai jam 9, jatuh jam 10, tetap bangunnya jam 5. Nah, tapi kalau usia ada lanjut, 4 jam saja asal berkualitas sudah cukup. Jangan paksain supaya ngantuk, supaya tidurnya sampai 8 jam, kasih obat, jangan. Ya, yang penting tidak mimpi buruk, ya, bangun tidurnya nyaman, hatinya plong, udah cukup. Gitu. Walaupun hanya 4 jam, walaupun hanya 2 jam. Nah, jadi menerangkan seperti itu, seperti mengatur pola tidur bayi. Nah, kayaknya efektif kalau contohnya itu. Ya, anak supaya jangan jagonya malam-malam nak menggadu awak kan ajan siang tuh jagoan, diajak main gitu. Tidur dia sudah disusui, tidur dia 1-2 jam kemudian diajak main supaya malamnya cepat tidur. Nah, seperti itulah. Nah, lama-lama nanti akhirnya kembali ke fase awal. Kecuali kalau memang pekerjaannya membuat dia nggak bisa seperti itu, maka tidak lagi mengikuti jam biologis tidur kita. Tetapi yang penting jam berapapun Anda tertidur, yang penting tidur itu berkualitas. Apa itu tidur yang berkualitas? Nyenyak ya, tidak mimpi buruk, tidak mimpi yang sedih-sedih, ya, bangun tidurnya fresh, segar. Walaupun mungkin hanya 1 jam, 15 menit, 30 menit. Karena kita nggak bisa pula, akhirnya nanti pastinya stres loh. Jadi kalau misalnya, Dokter Dedi ya, misalnya kalau kita bilang harus segitu Bu, sementara dia kerja malam misalnya, harus segitu Pak, sementara pola pekerjaannya memaksa dia harus bekerja tanpa mengganggu waktu tidur, kan menjadi cemas sendiri. Apakah saya harus berhenti dengan pekerjaan saya? Nah, timbul lagi masalah lagi ya. Jadi itu penting, makanya eksplorasi dulu problemnya, kemudian ajarkan, meyakinkan dia dengan pola tidur seperti itu, ya paling gampang mencontohkannya dengan pola tidur bayi. Gimana bisa ya Dokter Dedi ya? Itu sangat tergantung dengan kemampuan kita meyakinkan pasien juga ya. Kalau pasiennya sudah paham, itu tidak sulit. Tidak sulit ya. Oke. Kayaknya sudah 9.30, kita seperti biasa 1,5 jam cukup ya. Nanti kita sambung lagi dalam bentuk, mungkin ini juga nanti ditayangkan di YouTube channel Ibu, bisa didengarkan lagi berkali-kali ya. Bisa di-share juga ke pasien. Jadi mau nanti kalau ketemu pasien di poliklinik atau di mana, kalau mereka mengeluh dan butuh keterangan lebih panjang, arahkan aja untuk memantau channel YouTube Ibu. Maksudnya itu sebenarnya. Jadi pandemi membawa hikmah ya, jadi tidak perlu mencari Ibu seperti Pak Jalani, sebenarnya tidak perlu jauh-jauh ke Padang, itu ada telemedicine Pak Jalani ke Rumah Sakit Unan. Silakan dikontak nanti nomornya, mendaftar
Tapi kalau obatnya memang terpaksa harus ada yang menjemput ke rumah sakit, karena kita tidak boleh mengirim obat melalui pos karena ada obat-obat yang sifatnya mungkin psikotropika ya. Tapi kalau sudah dapat, tinggal diskusi sama dokternya untuk mentapering off ya, menghentikan bertahap obatnya supaya tidak berlama-lama menggunakan obat-obat seperti itu. Ya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini nih, alhamdulillah sampai akhir masih bertahan 88 orang, memiliki kualitas tidur yang baik ya. Dan kemudian seandainya ada gangguan tidur bisa mulai latihan ya, kontrol stimulus bangun dan kontrol tidur ya. Jangan lupa jangan menghidupkan fasilitas handphone ataupun laptop ya ketika akan tidur ya. Pergunakanlah bangun suasana di tempat tidur itu suasana yang tenang ya. Kemudian itulah yang membuat kita bisa tidur nyenyak dan bangun lebih segar dan berkualitas. Semoga ya semua kita bisa tidur dengan nyaman sehingga bisa aktif, bisa produktif ya. Dan ingat, gali dulu apakah sekunder atau primer gangguan tidurnya. Oke, saya kembalikan ke Dr. Afdol. Baik, terima kasih Bu. Alhamdulillah sangat banyak ilmu yang kita dapatkan. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kedepannya. Mungkin izin untuk sesi berikutnya Bu, untuk sesi foto Bu. Oh iya, boleh. Ya. Silakan yang belum buka video, dibuka aja videonya biar kenal. Bapak, Ibu, senior, sejawat hadirin kuliah online pada malam ini, kami mohon untuk dapat mengaktifkan kamera Zoom meeting-nya. Sebentar lagi kita akan mengambil gambar. Ada 4 batch, Bu. Ya. Baik, mungkin kita mulai. Untuk batch yang pertama, 1, 2, 3. Sekali lagi. Terasa ya, berbunyi. 1, 2, 3. Untuk halaman yang kedua, page yang kedua. 1, 2, 3. Berikutnya untuk halaman ketiga. 1, 2, 3. Dan terakhir halaman keempat. 1, 2, 3. Baiklah, kepada Bapak dan Ibu, senior dan sejawat yang hadir, untuk kuliah online psikosomatis ini, seperti yang disampaikan tadi, dapat dilihat di channel YouTube Ibu Dr. Arina Widya Murni. Dan juga untuk acara kita berikutnya pada hari Sabtu pukul 16.30, itu IG Live dari akun Ibu Dr. Arina Widya Murni. Mungkin Abdul boleh bocorkan sedikit temanya, Bu? Apa ya kemarin Ibu bilang ya? Lupa ya, Bu. Ventilasi dan emosi. Apa? Ventilasi dan emosi, hubungan yang tidak terpisahkan. Betul-betul, ya teknik ventilasi ya. Ya, okay. Jadi pada Bapak dan Ibu senior yang hadir bisa mengikuti IG Live, dan kuliah online psikosomatis ini juga akan kita lakukan per 2 minggu pada hari Kamis pukul 20. Mungkin itu saja, alhamdulillah. Sampai dengan akhir ini masih 80-an yang ikut bergabung. Saya sebagai host mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube Ibu ya. Ya. Sip ya, biar banyak yang dapat manfaatnya mudah-mudahan ya. Ya. Oke, sampai jumpa lagi. Ya, assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Ya, Waalaikumsalam. kita tutup ya.